نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Sehat? Sudah sahur? Sudah? Bapak sudah sahur? Nah, ini ada pantun ini. Di depan rumah ditanam pohon durian. Di belakang rumah ditanam pohon mangga. Bapak, ibu-ibu yang masih tetap tinggal untuk pengajian, semoga nanti masuk surga. Yang pulang nggak apa-apa. Yang masuk surga duluan itu yang ikut pengajian. Jadi masuk surga itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang mampir dulu di neraka. Iya. Dan mampirnya itu bisa lama, bisa sangat lama mampir. Kalau di dunia kan mampir itu sebentar. Tapi kalau di neraka, mampirnya itu untuk nyentuh ke dasar neraka itu membutuhkan waktu 70 tahun. Nah, naiknya lebih lagi, berarti kan lebih susah naik itu. Kalau turun kan meluncur gitu saja. Batu itu kalau dicemplungkan neraka sampai ke dalam itu membutuhkan waktu 70 tahun. Ya. 70 tahun. Seharinya sama dengan 1000 tahun. Nah, coba kalau mampir saja cemplung-plung terus langsung balik, itu setidaknya 70 kali 2 140 tahun. Gimana? Mampir dulu. Karena itulah kita mohon kepada Allah, semoga kita masuk surga tanpa mampir di neraka. Nah, salah satu caranya adalah kita lebih bersungguh-sungguh beribadah, khususnya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah SAW itu yujawir, sangat mendekat. Artinya di sini berarti mendekat berada di masjid. Itulah yang dimaksud dengan i'tikaf. Jadi Nabi itu i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Dan carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Lailatul Qadar itu harus dicari. Yang berarti surga itu juga harus dicari. Memang sudah ditetapkan sebenarnya kapan Lailatul Qadar. Termasuk kita masuk surga atau tidak itu kan sudah ditetapkan. Tapi kita diperintahkan untuk mencari. Ini hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan segala sesuatu, tapi kita sebagai manusia harus mencari. Rezeki kan sudah ditentukan, betul? Betul lah? Betul. Tapi kita nunggu atau nyari? Mencari. Anak sudah ditentukan, betul? Sudah ditentukan, tapi kita harus mencari. Gitu. Istri sudah ditentukan kan, jodoh itu. Tapi bapak dulu ketemu nyari nggak? Nyari kan, ibu-ibu? Nunggu, nyari juga kan? Jadi semua itu harus diupayakan. Bahkan ini
Ya bukan hanya manusia kan. Binatang kan juga nyari. Ikan itu nggak ada diamnya. Kayaknya nggak ada tidur ya, kan? Ada pernah ibu-ibu lihat ikan itu ngantuk? Hah? Hah? Mana ada? Kalau ayam ngantuk ada? Nah, ada. Sapi ngantuk ada? Sapi itu ada ngantuk, tapi tetap ngunyah. Maka jangan kayak sapi, sudah ngantuk masih ngunyah terus. Iya ada. Ada orang itu makan sambil ngantuk atau ngantuk itu masih ngunyah, itu kayak sapi. Iya. Artinya apa? Semuanya itu mencari, cicak itu mencari. Rezeki cicak itu kan nyamuk itu, tapi nyari dia. Dan cicak nggak pernah protes. Ya Allah itu rezeki kok bisa terbang, aku nggak bisa terbang. Nyari. Dan begitulah manusia. Maka Nabi memerintahkan taharrau, cari Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar bukan ditunggu, harus dicari, diupayakan. Dan ya kita ketahui bersama Lailatul Qadar itu dahsyat. Satu malam tapi sama dengan 1000 bulan kebaikannya. Untung bukan keburukannya. Kalau keburukannya gawat juga Ustaz. Ya kan? Jadi kebaikan Lailatul Qadar itu, kebaikan yang dilakukan di luar Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Tapi rupanya keburukannya tidak. Ya, jadi misalnya kok kita isi tidur, itu ya insya Allah mudah-mudahan tidur kita bukan 1000 bulan. Tapi kalau sholat kita lakukan, iya. Dan itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajr, sampai dengan fajar. Ini sudah pergi nih Lailatul Qadar ini. Sudah lewat karena sudah fajar. Jadi mulai dari maghrib insyaallah sampai subuh. Andaikan tadi Lailatul Qadar, ya sudah lewat sekarang. Nah, kalau tadi kita beribadah dengan sebaik-baiknya, itu dinilai ibadah itu seperti ibadah yang serupa selama 1000 bulan. Kalau kita melakukan salat Isya tadi malam, salat Isya-nya itu sama dengan 1000 bulan. Salat Isya dibanding dengan Isya yang lainnya, termasuk salat ba'diyahnya, terus qiyamul Ramadannya, membaca Al-Qur'annya dan seterusnya. Oleh karena itu Nabi menyebutkan kalau orang tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu sungguh sangat merugi. Faman khurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar, maka sudah berarti dia terhalang dari seluruh kebaikan. Kenapa Lailatul Qadar ini dahsyat? Pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam di mana pada malam itu diturunkan Al-Qur'an. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Di situ adalah Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Jadi di situ letaknya. Sehingga karena Al-Qur'an ini, Al-Qur'an itu kan kitab Allah yang terakhir. Tidak ada kitab lagi. Maka Lailatul Qadar ini terus terjadi. Terus terjadinya di bulan Ramadan. Ada memang yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu sudah terjadi dulu, yaitu saat turunnya Al-Quran. Tapi tentu berdasarkan hadis-hadis Nabi yang ada, para ulama hampir ya mayoritas dan hampir sepakat itu Lailatul Qadar itu terjadi berulang terus setiap tahun, khususnya di bulan Ramadan. Meskipun dulu turunnya Al-Quran sekali itulah, khususnya dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya, itu sekaligus turun, dan itu di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, dan turun kepada Nabi yang pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu juga di bulan Ramadan, di malam hari gitu. Nah, oleh karena itu maka setiap
tahun terjadi Lailatul Qadar ini. Karena Al-Quran ini sebagai kitab dari Allah yang tidak ada kitab lagi selain daripada Al-Quran. Tidak ada kitab lagi. Dan Al-Quran ini sifatnya adalah di samping sebagai pedoman hidup, perlu kita ketahui, Al-Quran itu pedoman hidup. Jadi Al-Quran itu kita baca sebagai pedoman hidup. Bukan sekedar sebagai bacaan, bukan sekedar sebagai nyanyian. Beda kan? Nyanyian itu bukan pedoman hidup. Ya kan? Karena banyak orang nyanyi tetapi sekedar nyanyi. Ya kan? Tapi itu bukan pedoman. Seperti nyanyi aku tunggu jandamu, itu kan bukan pedoman hidup kan? Masa tunggu janda hidup? Termasuk sakitnya di sini, itu kan bukan pedoman hidup kan? Ya kan? Banyak orang nyanyi sekedar di mulut, tapi sebenarnya di hatinya tidak. Nyanyian itu biasa sering terjadi antara yang diucapkan dengan apa sebenarnya di dalam hati nggak sama. Nyanyian bukan sebagai pedoman hidup, sekedarnya saja untuk apa nyanyi itu biasanya untuk hiburan aja. Hiburan bagi orang-orang yang sepanjang hidupnya nggak terhibur. Jadi makanya minta hiburan dari nyanyian. Di rumah lihat istri kok sumpek, nah gitu kan. Seharusnya suami itu lihat istri di rumah itu kan senang kan. Tapi ternyata sumpek dia nolak. Ketemu istri bukannya malah bahagia, tapi malah takut, ya kan? Atau malah mengkeret, gitu kan? Begitu juga sebaliknya, istri ketemu suami, ternyata bukan malah senang, tapi tambah ini datang, gitu ya. Ya kan? Maka butuh hiburan. Oleh karena itu bukan pedoman hidup, beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah bacaan, mirip nyanyian. Kita membacanya kan kayak nyanyi kan. Meskipun itu ya memang ini luar biasa, nggak ada duanya membaca Al-Quran itu. Dan kaidahnya jelas itu. Meskipun beda-beda, tapi memang ada kaidahnya dan enak memang. Tapi itu merupakan pedoman hidup. Dan dari awal sudah dinyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba. Ini kitab Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali. Huda sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini nggak ada kitab yang seperti ini dimanapun berada. Buku apapun, buku ditulis oleh profesor sampai rambutnya nggak ada pun nggak akan itu. Nulis kayak begini. Yang ada justru adalah tidak ada gading yang tidak retak, ya kan? Nah, kalau tidak retak bukan gading namanya, gitu kan? Jadi setiap penulis biasanya begitu. Maka mohon tegur siapa? Bila ada yang salah, tolong diingatkan, disampaikan kepada penulis. Tapi Al-Quran tidak. Maka tercengang itu orang Arab mendengar ini. Kok ada pernyataan ini? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk. Tapi tidak ada diragukan sama sekali. Tidak ada orang bisa meragukan. Kalau ada orang meragukan, sampaikan. Akan terjawab di situ. Dan Al-Quran membedah yang tidak dibedah di dalam kitab apapun. Misal, coba ada nggak buku yang membedah manusia itu dari mana? Tidak akan ada. Dari mana? Kalau proses biologinya, iya mungkin bisa. Tapi kok kemudian ada rohnya itu dari mana? Halo. Kok anak itu muncul ada rohnya itu memang ibu kasih? Enggak kan? Kok bisa ada roh itu? Dari mana dia? Lalu kemudian cari buku yang bisa membedah
Lu manusia ini untuk apa sih hidup? Kalau ada yang coba-coba untuk membedah, pasti keliru kalau tidak berdasar Quran. Karena itu ada yang mau menjawab, manusia di dunia ini hidup untuk makan. Gimana? Mau? Dikatakan begitu. Itu teori materialisme begitu. Manusia hidup ini pokoknya cari makan, cari uang, cari materi. Gimana? Lalu apa bedanya dengan Pak Sapi, Bu Sapi, Bu Ayam, dan seterusnya. Ada lagi yang mengatakan manusia hidup ini hanya untuk senang-senang. Tino lagi. Gimana? Mau begitukan? Itu kalau orang mau mencoba untuk menjawab tapi tidak berdasarkan Al-Quran. Termasuk kalau manusia ini dari mana? Kalau ada yang coba-coba jawab tanpa Al-Quran, maka dijawab dari kera. Gimana? Mau ibu-ibu disebut keturunan kera? Nah, langsung fitrah itu nggak mau, fitrah. Meskipun andaikan orang nggak tahu. Tapi karena ini dasar ingin menjawab dan sok-sok ilmiah, diteliti-teliti loh, kok kayaknya manusia itu seperti kera. Gitu. Loh, kenapa nggak mengatakan kera yang dari manusia? Kok manusia yang dari kera? Ya kan? Dan terbukti juga sampai sekarang lah, kalau manusia itu dari kera, kenapa kera kok masih ada? Halo? Gimana? Hah? Mau di situ. Dan ini diajarkan loh. Diajarkan bahwa manusia itu dari kera. Ini diajarkan. Padahal jelas kebelingernya. Kalau dalam Al-Quran kan jelas manusia dari manusia, dan manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling mulia, paling tinggi. Adam yang pertama kali, dan para malaikat sampai disuruh hormat. Jadi kita semua manusia ini keturunan Nabi. Iya, keturunan Nabi. Karena Adam itu Nabi. Maka kita semua ini keturunan Nabi. Iya. Kita ini keturunan Nabi. Maka jangan sampai kayak iblis. Wong kita semua ini keturunan Nabi. Gimana? Bangga nggak kita punya orang tua Nabi? Tapi jangan hanya sekedar bangga. Keturunan Nabi tapi kelakuan kayak babi misalnya. Naudzubillah. Jadi orang kalau tahu bahwa dia itu keturunan Nabi, Masya Allah. Dan ini semuanya sama. Mau yang di Arab, mau yang di sini sama. Kita semua ini sama. Nenek moyang kita itu Nabi. Dan nenek moyang kita itu dulunya tinggal di mana? Di surga. Aslinya orang tua kita itu tinggal di surga. Terus Allah suruh orang tua kita itu disuruh oleh Allah untuk merantau. Merantaulah dulu ke dunia. Kalau sudah dapat bekal nanti balik lagi pulang kampung. Jadi kita ini anak rantau. Mau balik gak? Mau balik kemana? Tentu ke surga kan? Wong asalnya ke surga. Tapi harus cari bekal. Kalau nggak punya bekal, maka nggak jadi ke surga. Tapi harus ke neraka, mampir. Itu tadi kalau mampir aja lama. Masya Allah. Begini Al-Quran menjawab. Dan itu tidak ada kecuali di dalam Al-Quran. Ya kan? Bagaimana nikah? Itu nggak ada kecuali Al-Quran ngajarkan. Ya kan? Terus siapa yang boleh dinikahi? Nggak sembarangan. Maka ada wanita mahram dan ada yang tidak mahram. Begitu. Yang mahram itu nggak boleh dinikahi, betul? Betul nggak? Yang mahram nggak boleh dinikahi. Saudara kandung mahram nggak boleh dinikahi. Yang boleh dinikahi adalah yang tidak mahram. Yang tidak mahram
boleh dinikahi, lalu kemudian menjadi halal, bukan menjadi muhrim, menjadi halal. Nah, itu. Jadi istri itu aslinya tidak mahram. Kalau mahram nggak boleh dinikahi. Gitu. Di situ. Nah itu ada aturan siapa mahram dan tidak. Kalau orang lain kan mengatakan, nah apa bedanya sih? Gitu kan. Sampai kemudian apa tanggung jawab suami, apa tanggung jawab istri, ada semuanya. Singkat cerita, semua kehidupan kita ini ada aturannya di dalam Al-Quran. Nah, di samping Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, baca Al-Quran itu adalah dalam rangka untuk mengerti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana kita hidup. Gitu. Makanya disebut sebagai huda, petunjuk. Supaya kita hidup ini punya petunjuk. Ibarat kita mau pergi, kita ada petunjuk. Karena orang kalau tidak punya petunjuk, ujungnya tersesat. Gimana? Lebih baik tersesat daripada bertanya. Ya. Karena ada itu iklan itu. Lebih baik tersesat daripada bertanya. Masya Allah. Anehnya manusia. Kan lebih baik bertanya daripada sesat di jalan kan. Ini dibalik. Lebih baik tersesat daripada bertanya. Hah? Itu kan iklan itu. Iklan apa itu? Nah, Pak tahu apa? Ya, itu memang manusia itu. Karena ya memang nggak ada kan sapi itu ngerokok kan nggak ada. Ayam merokok juga nggak ada. Ya, tapi manusia itu luar biasa. Yang tidak dilakukan binatang itu manusia melakukan. Maka binatang itu nggak ada yang terpapar narkoba, nggak ada. Binatang terpapar AIDS mana ada? Nggak ada. Yang terkena begitu kan manusia, saking kebangetannya. Sudah dikasih petunjuk tapi tidak mau menggunakannya. Nah, di samping itu perlu diketahui, Al-Quran itu berfungsi sebagai mukjizat. Mukjizat, perisai. Mukjizat sebagai perisai, senjata. Makanya puasa sendiri itu Nabi katakan asyamu junnah. Puasa itu perisai. Apa artinya? Kalau kita mengamalkan Al-Quran, itu kita tidak tertandingin. Kalau kita mengamalkan Quran, pasti selamat dunia, akhirat. Dan secara umum, nggak ada orang itu yang bisa mengalahkan. Oleh karena itu, hari ini sebenarnya momentum yang sangat baik sekali ya. Kalau kita ingin menang, itu sebenarnya ya nggak ada senjata lain kecuali Al-Quran. Kita nggak bisa menang tanpa Al-Quran itu. Insya Allah yang mengalahkan senjata yang sudah kayak kembang api itu nggak ada kecuali Al-Quran. Nanti nanti itu begitu, nggak ada. Kita tidak akan bisa menanggulangi itu. Melawan senjata mereka dengan senjata mereka itu tidak bisa, apalagi kita dikasih rongsokannya gitu. Kita itu kan dibujuki. Senjata-senjata yang kita miliki, senjata-senjata yang kita miliki yang paling canggih itu kan sebenarnya rongsokan senjata mereka. Jadi yang dijual ke kita itu ketika mereka sudah menemukan lagi yang lebih tinggi, lebih bagus gitu. Nah kita mau menandingin pakai itu, ya nggak bisa, nggak mungkin gitu. Di situ belajar nggak bisa juga. Jangan kan belajar membuat senjata itu, belajar membuat jarum aja juga nggak bisa gitu. Ya kita sampai sekarang kan gitu, jarum saja impor, ya kan, ya kan, mobil impor itu. Hah? Garam impor, nah kan aneh. Ya kok garam itu impor gitu. Ya. Memang aneh sekali, termasuk di Bengkulu. Saya agak aneh juga, kok nggak ada garam. Ya, kalau kami di Lamongan, di Gresik itu ya banyak sekali garam. Di pinggir-pinggir kita jalan tuh garam semua.
tinggal bawa aja kalau mau ngambil. Gitu. Tapi yang begitu hanya di sana, di sini nggak ada. Dan oleh karena itu impor. Aneh memang. Gitu. Beras ujungnya lo impor. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Kantongnya impor. Gitu, iya kan? Nah, jadi impor semua itu. Gimana mau nanggulangin yang besar itu? Nggak bisa. Jangan sombong memang. Tapi ada sebenarnya peluang yang sangat besar, yaitu yang menggunakan Al-Quran, mukjizat ini. Tapi memang mukjizat ini bukan kayak jimat, bukan. Lalu senjata itu di stop pakai Quran, bukan gitu. Tapi diamalkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu di antaranya misalnya puasa, itu disebut sebagai junnah, sebagai perisai. Maka kalau kita puasa dengan sungguh-sungguh, memang insya Allah lahir hebat. Salat juga begitu. Salat kan disebut sebagai imad, tiang. Ibarat bangunan, kalau ada tiang itu kan dasar. Nah, bangunan yang tiangnya itu salat, insya Allah dibomnya nggak runtuh. Belum lagi zakatnya. Zakat dahsyat sekali. Tapi buru-buru ada yang mengatakan zakat nggak populer, ya susah juga. Nah, tapi segera alhamdulillah dilarat nggak. Nah, bagaimana nggak populer? Wong Al-Quran berulang kali mengatakan aqimus shalah wa atuz zakat. Ini seiring ini. Salat, zakat, salat. Tapi sayang, betul memang Pak Menteri itu mengatakan nggak populer, itu benar. Maksudnya dalam pelaksanaannya. Nggak ada orang bicara tentang zakat dan mengamalkan zakat kecuali di ujung Ramadan. Zakat fitri. Padahal sebenarnya zakat yang rukun Islam itu bukan zakat fitri. Bukan. Zakat fitri ini di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan fardu, ada yang tidak. Zakat yang rukun Islam itu zakat mal. Yang itu setiap saat, gitu. Kapan sesuai dengan ketentuan, bukan nunggu Ramadan. Gitu. Bukan nunggu Ramadan. Nah di masjid kita kan rata-rata nggak ada amil zakat kan, kecuali menjelang Ramadan kan. Seharusnya di masjid kita ini ada amil zakatnya. Sama dengan ada imam masjidnya kan, yang mimpin sholat gitu. Terus menerus gitu. Maka ini kalau dilakukan ya dahsyat. Ya, insya Allah. Nggak ada kira-kira yang kemudian tidak terperhatikan ini dan ini di lingkungan aja tuh, mikir di lingkungan. Setiap lingkungan masjid ini mikir tentang zakat dan seterusnya. Dan di antara dahsyatnya Al-Quran itu sebagai mukjizat, itu nanti kita ditunjukkan kita itu doa kita itu makbul. Doa makbul. Maka para nabi dan para rasul itu kan rata-rata menang itu karena doa. Doa. Misalnya perang Khandaq. Itu kan ujungnya umat Islam itu menang, dikepung dengan sekutu gitu. Tapi memang adu kesabaran dulu. Nggak tiba-tiba. Dan kemudian Nabi berdoa, udah mereka itu disabet pakai hujan dan angin badai, kabur mereka. Di situ. Andai kan perang saat itu langsung, memang kesulitan. Wong pasukan sekutu, umat Islam itu dikit. Gitu. Tapi memang ada taktik sedikit, yaitu dipasang parit. Pasang parit. Dan itu luar biasa. Sepanjang berapa? 5 kilo kalau nggak salah. Terus dalamnya itu 5 meter. Gitu. Lebarnya sekitar 5 meter juga. Gitu. Maka memang susah. Kuda pun melompat berat. Gitu. Ada orang yang coba-coba melompat ya dihadapin sama Imam Ali. Sayyidina Ali saat itu tepas. Gitu. Tapi ini panjang ceritanya. Adu kesabaran. Sampai Nabi itu kelaparan. Nah orang itu kalau tidak dididik puasa kan nggak tahan lapar. Tapi para sahabat bersama dengan Nabi, dan ini bukan hanya sahabatnya tapi Nabi juga kelaparan. Kalau hari ini kan rakyat kelaparan, pejabat kenyang atau kekenyangan? Nah, kalau Nabi saat itu ikut kelaparan. Nabi itu sampai ganjal perutnya dengan batu. Gitu. Di situ. Dan perlu diketahui, ternyata
energi lapar itu dahsyat. Gitu. Energi lapar itu dahsyat. Orang kalau kekenyangan itu mukul sebenarnya nggak terlalu berat. Maka kita tahu kesaktian itu dari puasa, dari tirakat. Kalau orang terlalu banyak makan, itu nggak akan punya kekuatan. Baik kekuatan fisik maupun kekuatan pikiran dan kekuatan spiritual. Di situ. Maka pasukan yang sekutu sebegitu itu udah tunggang langgang balik. Jadi perang Khandaq itu menang tanpa perang. Balik semua itu. Hah? Iya, Allahu Akbar. Perang Badar iya juga. Perang Badar itu Abu Jahal. Abu Jahal itu orang paling kuat saat itu dan paling hebat memang. Itu paling hebat. Perang itu membawa hampir semua kekuatannya. Semua pemuda-pemuda yang paling hebat dibawa, lalu kemudian onta-onta sebagai bekal makan dibawa, ditambah lagi para perempuan-perempuan tukang joget. Iya. Dibawa. Kenapa? Karena itu energinya untuk membuat semangat orang-orang kafir itu perang. Siapa? Perempuan. Perempuan setengah telanjang. Dan nanti diiming-iming, kalau kalian kalah nanti nggak bisa ketemu aku, gitu. Coba bayangkan. Jadi Abu Jahal kerahkan perempuan itu untuk apa? Untuk menyemangati malam mau perang itu, senang-senang dulu, dan untuk mempersiapkan nanti kalau menang, inilah penghiburnya. Ya Allah. Ini hadiahnya itu gimana? Dan luar biasa. Nabi Muhammad dikit sekali, sekitar 300 orang. Mereka lebih dari 1000. Gemetar juga itu para sahabat. Ya Allah, gimana nih? Percayalah, itu. Insya Allah menang. Dan Nabi berdoa sampai disebutkan surban Nabi turun. Abu Bakar ngangkat, ya Rasul sudah cukup berdoa. Karena melihat Nabi berdoa, Abu Bakar nggak tahan. Sudahlah ya Rasulullah, gitu. Dan betul Allah kasih kemenangan. Jadi kemenangannya bukan karena jumlah umat Islam, bukan juga karena jumlah senjata yang disiapkan, dan kemenangan itu disebut sebagai malam Lailatul Qadar juga itu yang menyebutkan. Itu. Nah ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka persiapkan di malam Lailatul Qadar itu kita mendapatkan mukjizat. Insya Allah. Kalau kita dapat mukjizat, aman sudah. Ujungnya mendapatkan Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Gitu. Kalau mati mulia, kalau hidup mulia. Karena Lailatul Qadar itu bermakna antara lain malam kemuliaan. Gitu. Berikutnya dari hadis ini kita ditunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu insya Allah terjadi di 10 hari yang terakhir. Lebih khusus lagi di malam-malam ganjil. Ya, malam-malam ganjil. Dan kemudian kita mendapatkan pelajaran bahwa Lailatul Qadar itu memang malam. Makanya namanya Lailatul Qadar. Bukan Naharul Qadar yang dapat Laila. Gitu. Bukan Pak Nahar. Gitu. Laila. Memang cari malam Lailatul Qadar, ya carilah Laila. Lailatul Qadar tapi maksudnya itu malam. Dan karena itu, perlu diingat, di malam-malam seperti ini rubah. Jadikan malam seperti siang. Ini sunnahnya begitu. Ahyal laila. Nabi menghidupkan malam. Wa aiqadha ahla. Dan Nabi membangunkan keluarga. Iya. Maka kalau bisa rubah. Di malam-malam seperti ini itu jadikan siang. Masjid ini jangan dimatikan sepanjang malam. Nggak dimatikan kan? Alhamdulillah. Karena di tempat tertentu dimatikan. Gitu. Kalau sudah jam 10 mati, nanti bangun lagi katanya. Enggak. Memang buat hidup kayak siang. Gitu.
di malam hari itu tidur itu bukan apa? Bukan agenda. Bukan agenda ada tidur, bukan nanti jam sekian tidur, bukan. Tapi kita karena ngantuk maka tidur sebentar. Gitu. Bangun lagi, zikir lagi, baca Quran atau apa silakan. Jadi jangan tidur sebelum betul ngantuk. Dan ngantuknya cukup ngantuk-ngantukan aja. Jangan siap selimut lalu ditutup. Ya, itu siap tidur namanya, gitu. Iya. Terus siap tidur semua. Itu persiapan tidur. Itu persiapan tidur. Itu persiapan tidur. Lihat, yang iktikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu begitu. Insya Allah jarang yang bawa kasur, bawa bantal. Iya jarang, nggak ada kira-kira. Nggak ada. Kalau bawa selimut, bawa itu karena memang persoalannya di sana pas musim dingin itu aja. Kalau nggak musim dingin ya enggak. Itu. Iya. Jadi begitu. Lah kalau ke masjid bawa kasur, bawa itu persiapan tidur. Itu. Begitu. Ustaz berat nggak tidur? Iya, memang berat. Mau menerima mukjizat kok ringan. Itu. Dan kok bisa? Bayangkan kalau pengantin baru, itu kan bisa itu. Nggak tidur. Kalau ada tamu presiden datang jam 12 malam, kita tidur nggak? Yang pernah jadi pejabat? Nggak tidur itu bisa. Dan kalau tidur mungkin dia jadwal sebentar, saya tidur sebentar ya. 15 menit ngantuk. Nanti bangunkan. Gitu. Itu Lailatul Qadar. Memang agak aneh di kita. Jadi siap bawa bantal, bawa ini gitu. Itulah iktikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Jadi suasana di sana itu malam kayak siang. Meskipun kemudian agak buruk dikit, siangnya persis malam. Ini sedikit buruk. Dan sudah diingatkan oleh para ulama jangan begitu pula, gitu. Jangan kemudian diganti total. Tapi memang beberapa tahun, ya nggak tahu sudah lama. Bukan hanya malam 10 terakhir. Memang di Saudi itu kalau Ramadan itu siangnya itu sepi sekali, malamnya marami. Itu. Nah kalau hari-hari sekarang tambah lagi itu. Termasuk di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu memang para petugas membangunkan akhirnya. Membangunkan itu bukan di malamnya, tapi di pagi jam 10 loh, kok masih tidur, ayo, kom, dibangunkan. Nah, gitu. Jadi banyak yang tidur itu memang di sana justru waktu pagi. Gitu. Kalau malamnya nyaris nggak ada yang tidur. Gitu. Itu sunnahnya begitu. Ahyal laila, menghidupkan malam. Karena sayang kalau Lailatul Qadar datang kita tidur. Begitu juga sangat sayang Lailatul Qadar pergi kita sedang tidur. Coba. Tamu datang, yang betul adalah tamu datang, kita dalam kondisi kok dalam kondisi tidur gimana Ibu? Tamu datang, itu yang tepat. Tuan rumah itu adalah dalam kondisi melek, fresh. Ya kan? Iya, sambut. Pas tamu masih ada, gimana? Sambut, ya kan? Pas tamu balik gimana? Diantar. Sampai pintu. Bila perlu sampai pelataran. Itu etika. Ngantar tamu itu. Jangan tamu pergi, langsung tuan rumah nutup pintu masuk kamar. Itu nggak punya adab itu, nggak punya tata krama itu. Gitu. Nggak tahu anak-anak sekarang tahu nggak kayak begitu. Jadi tamu itu dipandang dulu sampai nggak kelihatan, baru etikanya nutupin pintu. Lah ini tamu belum pergi, sudah tidur duluan, itu gimana ceritanya? Itu, begitu. Lailatul Qadar. Nah, berikutnya kita mendapatkan pelajaran, Masya Allah. Ini Nabi. Nabi saja begitu. Maka sebenarnya apalagi kita. Nabi dipastikan ya tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Dan memang Nabi lah yang pertama kali mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa
Bukankah kamu didapatin dalam kondisi yatim, terus Allah melindungi. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan kamu didapatin dalam kondisi tersesat, bingung. Nabi kan bingung memang, nggak punya pedoman. Melihat masyarakat kok seperti ini, gimana ini? Lalu Allah kasih petunjuk, ini Al-Quran. Itu. Wajadaka ailan fa'aghna. Dan kamu didapatin dalam kondisi miskin, fakir, lalu Allah berikan kecukupan. Begitu.